Halo semuanya. I still see your shadows in my room. I can't take back the love that I gave you. Sebelum saya mulai konten kali ini, saya mau memperkenalkan diri dulu kepada kalian semua. Kemungkinan kalian juga belum mengenal saya. Saya Yahya Muhaimin, umur 21 tahun. Oke, di konten kali ini saya akan menceritakan cerita-cerita yang menarik untuk saya sampaikan kepada kalian semua. Di konten kali ini akan saya beri nama Scary Night Story atau cerita malam yang menakutkan. Di Scary Night Story kali ini saya akan bercerita tentang 5 rumah sakit angker di Indonesia. Oke, sebelum mulai kontennya, untuk kalian semua jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik. Oke, rumah sakit yang pertama yaitu Rumah Sakit Bandung Medical Center. Mungkin para warga Bandung sudah nggak asing lagi dengan rumah sakit yang satu ini yang sudah lama tidak beroperasi. Saking terkenalnya dengan kisah-kisah yang menyeramkan, banyak stasiun televisi maupun orang-orang yang uji nyali di sini. Kisah horor yang paling terkenal di sini adalah sosok suster yang menempati lantai 1. Menurut para warga dan orang-orang uji nyali di sini, sebelum sosok tersebut memunculkan dirinya, akan tercium bau wangian melati. Bahkan dari mereka sampai terbatuk-batuk karena tidak tahan dengan bau wangian yang bercampur dengan bau busuk. Buat kalian yang suka uji nyali, mungkin ini rekomendasi yang pertama. Rumah sakit yang kedua ini masih berada di Bandung, yaitu Rumah Sakit Immanuel. Rumah Sakit Immanuel ini sudah berdiri dari zaman jajahan Belanda, dan konon katanya banyak cerita-cerita yang mengenaskan maupun cerita-cerita mistis. Mulai dari berdirinya rumah sakit ini sudah banyak menelan korban jiwa dan darah bertumpahan akibat siksaan-siksaan dari company Belanda. Dari sekian banyaknya ruangan ibu dan anak merupakan ruangan di mana makhluk-makhluk astral tersebut berkumpul. Menurut para saksi yang sudah pernah menyaksikan hal-hal mistis di sana, mereka melihat keranda mayat yang terguling sendiri atau sosok wanita penunggu ruang tangga yang berada bersebelahan dengan ruang mayat. Walau banyak pekerja yang sering sekali menyapu dan mengepel di sana, bebauan tidak sedap pun kerap tercium di sana. Misalnya bebauan darah. Ketika bau tersebut sudah tercium, bebauan tersebut susah hilang walaupun mereka sudah pulang ke rumah. Jadi bebauan tersebut ngikut sampai rumah, bayangin. Oke, rumah sakit yang ketiga kita menuju Blitar, yaitu Rumah Sakit Wardi Waluyo. Penghuni dari Rumah Sakit Wardi Waluyo ini sudah sangat terkenal dengan ia mengganggu orang-orang yang singgah di dekat bangunan rumah sakit ini. Rumah sakit Wardi Waluyo ini pernah dijadikan tempat untuk malpraktek sehingga menelan banyak nyawa. Tidak hanya itu, banyak pasien yang dirawat di rumah sakit itu sering mendengar tangisan wanita ketika pukul tepat 12 malam atau bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong berikutnya. Para warga yang tinggal di daerah setempat ini pun mengaku sering melihat sosok kuntilanak, genderuwo, dan tuyul. Sampai sekarang pun belum ada yang berani mendekati rumah sakit tersebut kecuali hiburan-hiburan televisi dan orang-orang seperti kalian ini yang sering uji nyali. Cocok banget ini kalian buat datang langsung ke Blitar uji nyali di sana.
Oke, yang keempat yaitu Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo yang berada di Jakarta Pusat. Walaupun rumah sakit ini masih beroperasi, ternyata menyimpan banyak kisah-kisah menyeramkan yang terjadi di rumah sakit. Salah satunya yaitu urban legend yang paling populer di Jakarta. Oke, kita ceritakan. Jadi pertama-tama ini ada seseorang mahasiswa yang bernama Ramli sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan yang cukup fatal sehingga ia harus menginap di rumah sakit ini. Tepat pada pukul 1 malam, Ramli mendengar bisikan-bisikan dari arah utara rumah sakit ini. Saking penasarannya, si Ramli ini mencari sumber suara tersebut dan berakhir di bangsal rumah sakit ini. Di ruangan yang lembab dan minim cahaya, ia menemukan sepenggal kepala wanita berambut panjang yang sedang senyum sinis kepada Ramli, menatap bola matanya yang berlumuran darah cekikian. Menurut para pasien yang pernah singgah di sini, sosok wanita tersebut itu adalah sosok pasien dari rumah sakit ini yang mengalami malpraktek. Bisa bayangin gak? Rumah sakit yang terakhir yaitu rumah sakit yang berada di Surabaya yaitu Rumah Sakit Darmo. Rumah Sakit Darmo ini sudah lama dibangun. Beberapa dari sisi rumah sakit ini sudah retak-retak. Kisah menyeramkan di rumah sakit ini adalah sesosok kuntilanak penunggu bangsal anak dan ceritanya sudah sangat terkenal di Surabaya. Siapa yang gak kenal dengan cerita ini? Menurut kisah warga, kuntilanak ini akan menampakkan dirinya di tengah malam ketika ada anak yang menangis. Tetapi sampai detik ini tidak ada yang pernah melihat rupanya dari hantu tersebut. Karena kepalanya yang tertutup rambut panjang yang sangat kuat serta berlumuran darah. Hanya karena tidak menampakkan wajahnya bukan berarti tidak menyeramkan. Suara tangisan yang melengking dari sesosok kuntilanak ini bisa terdengar hingga parkiran rumah sakit tersebut. Bahkan beberapa orang yang pernah melihat sosok wanita ini mengaku tidak bisa lepas dari gangguan hingga saat ini. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mungkin kalau banyak kurangnya mohon maaf. Dan jika kalian mau saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tekan subscribe dan lonceng agar kalian juga tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Oke, sekian. Bye-bye.